Halo semua, balik lagi di channel The Respawn Indonesia. Di video kali ini, gue bakal menjelaskan alur cerita dari film Resident Evil Degeneration. Yang dimana, film ini merupakan film animasi dari franchise Resident Evil. Perlu diketahui, kalau alur cerita dari film ini cukup rumit guys, dan gue harap kalian bisa mendengarkan dengan baik. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya, oke? Dan jangan lupa juga diklik tombol lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram kita di @therespawn.id. Dan jika ada kesalahan mohon dikoreksi di kolom komentar. Dan langsung saja kita ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan berita di mana Raccoon City dibom oleh pemerintah Amerika, dikarenakan kota itu dipenuhi oleh zombie. Kejadiannya terjadi pada tahun 1998. Dan tersangka dari kejadian ini adalah Umbrella Corporation. Setelah kejadian itu, saham perusahaan Umbrella pun menurun drastis, dan menyebabkan Umbrella Corporation bangkrut. Dan juga di scene selanjutnya kita bisa melihat Jenderal Grande dari Republik Bajirip yang mendukung penuh tindak terorisme. Agar kejadian di Raccoon City tidak terulang lagi, perusahaan farmasi Will Pharma membangun fasilitas riset di kota Hartfordville yang dihuni 100.000 penduduk agar kejadian di Raccoon City tidak terulang lagi. Dan fasilitas ini didukung penuh oleh Senator Ron Davis. Di sisi lain, seorang ilmuwan bernama Dr. Curtis Miller yang merupakan musuh bebuyutan Will Pharma tidak mendukung Will Pharma karena dia mengira kalau Will Pharma lah yang ingin menyebarkan virus tersebut. Dan juga ada organisasi bernama TerraSafe yang dimana organisasi ini menuntut Will Pharma mengakui semua perbuatannya. Sejak saat itu saham Will Pharma pun menurun drastis akibat dakwaan keras. Dan masuklah kita ke cerita utamanya. Semua berawal dari bandara di daerah Hartfordville, yang dimana karakter utamanya yaitu Claire Redfield yang baru saja mendarat di bandara tersebut. Yang dimana Claire sudah ditunggu oleh dua orang, yaitu Rani dan Bibi. Di sini gue panggil Bibi karena namanya sendiri nggak pernah disebutkan di film. Di situ juga Claire dan Rani bertemu dengan pimpinan dari Will Pharma, yaitu Frederick Downing. Di tempat lain, lebih tepatnya di pesawat, seorang pramugari berbicara dengan seorang pria yang tampaknya lesu. Dan sebenarnya, orang itu terinfeksi oleh virus zombie. Sebenarnya guys, nama asli dari virus zombie ini adalah T-Virus. Tapi gue panggil virus zombie aja, biar paham. Oke, kita kembali ke bandara. Kita bisa melihat Senator Ron Davis yang sedang menyamar, tapi sayangnya dia ketahuan sama si Rani. Gila nih bocah matanya tajam juga ya. Lu punya Byakugan apa gimana sih Rani? Di sini Senator Davis menyamar agar tidak ketahuan sama wartawan. Di situ juga ada seorang yang menyamar menjadi zombie. Tapi sayangnya zombie KW itu ketahuan sama si Claire. Dan tiba-tiba zombie yang asli pun datang entah dari mana dan menyerang bandara itu. Semua orang di situ pun digigit sama si zombie. Dan secara tiba-tiba pesawat yang tadi pun jatuh dan menabrak bandara itu. Dan banyak sekali zombie yang turun dari pesawat tersebut. Dikarenakan pesawat tersebut ada orang yang terinfeksi virus zombie dan menyebarkannya ke seluruh pesawat. Singkat cerita, dua anggota SRT atau Special Response Team, yaitu Angela dan Greg, yang dibantu oleh Leon S. Kennedy, membentuk sebuah rencana untuk membebaskan orang-orang yang masih selamat di bandara Hartfordville. Di dalam perjalanan, Leon menjelaskan agar bisa membunuh para zombie tersebut, mereka harus menembak kepalanya. Di situ mereka masuk ke bandara melalui pintu atas, karena akses masuk bandara sudah diblok. Di dalam, mereka bertiga menemukan banyak sekali zombie. Dan di situ juga Greg hampir terbunuh oleh salah satu zombie dikarenakan peluru yang ditembak oleh Greg tidak mengenai kepala. Di tempat lain, kita melihat Claire, Rani, dan Senator Davis sedang bersembunyi untuk menunggu bantuan. Di situ juga Claire memutuskan pergi keluar untuk mencari bantuan. Dan secara tidak sengaja, Claire bertemu dengan Leon dan kawan-kawan. Singkat cerita, Leon, Claire, dan orang-orang yang selamat pun memutuskan untuk pergi dari bandara tersebut. Tapi sayangnya, Greg digigit dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Greg, wait. Greg, you got this? Greg! Greg! No! Greg!
Baru setengah perjalanan mereka dihadang oleh para zombie dan itu menjadi tugas Leon dan Angela untuk membersihkan jalan dari zombie-zombie tersebut. Setelah keadaan mulai sedikit aman, Senator Davis pun memutuskan untuk melarikan diri dan di situ Rani pun terdorong dan jatuh. Dan Rani pun diselamatkan sama si Claire. Dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Dan di luar, ternyata ada pasukan marinir Amerika yang telah datang untuk membasmi para zombie. Di situ Claire menampar Davis karena meninggalkan mereka sekaligus mendorong Rani. Gila, serem juga nih cewek. Hihi. Selanjutnya kita bisa melihat Curtis Miller di rumahnya, yang dimana kita lihat di sini Curtis merencanakan sesuatu. Dan ya, Curtis di sini berencana untuk menghancurkan fasilitas Will Pharma. Setelah itu kita bisa melihat Claire yang keluar dari tenda dan melihat truk Will Pharma yang masuk ke tempat mereka. Di tempat lain, Leon yang sedang lapor kepada Hannigan. Tapi sebelum melapor, ternyata Hannigan sudah tahu semuanya tentang apa yang terjadi di tempat Leon. Hannigan juga memberitahu Leon bahwa penyerangan di bandara tadi merupakan penyerangan menggunakan T-virus atau virus zombie. Dan Hannigan juga memberitahu kalau FBI telah menangkap salah satu anggota pasukan dari General Grande di Los Angeles beberapa hari sebelumnya. Dan saat diinterogasi, anggota pasukan Grande berkata, antara serangan teroris yang terjadi sekarang dan satu lagi yang berada di India. Di sini Leon dan Hannigan menduga kalau yang menjual virus zombie tersebut adalah mantan pekerja Umbrella dan menjualnya ke pasar gelap. Setelah itu kita lihat Claire yang marah-marah karena kedatangan truk Will Pharma. Oh ya, di sini Claire merupakan anggota dari TerraSafe ya, yang membenci Will Pharma. Dan di situ Frederick dan Davis pun datang dan menjelaskan kalau di dalam truk tersebut merupakan vaksin dari virus zombie. Dan di situ juga Leon dan Angela pun datang dan menjelaskan kalau persetujuan penggunaan vaksinnya dipercepat. Dan juga pendukung para Jenderal Grande sudah terinfeksi oleh virus zombie. Dan pemerintah Amerika mendapat izin dari pihak berwenang India untuk memberikan vaksin virus zombie ke masyarakat India. Dan vaksin tersebut adalah vaksin yang dikembangkan secara rahasia oleh Will Pharma. Dan itu merupakan sebuah angka keberhasilan yang sangat besar. Dan angka yang terinfeksi pun bisa diminimalisir. Dan di situ tiba-tiba Angela marah kepada Leon. Kenapa sebelum pergi ke bandara mereka tidak disuntikan vaksin virus zombie tersebut? Jika mereka disuntik vaksin tersebut, kemungkinan Greg nggak bakal mati. Dan Frederick pun menambahkan kalau aja TerraSafe nggak nganggap mereka musuh, dan jika mereka mengikuti prosedur pemerintah, obatnya bisa dikirim ke seluruh Amerika dalam waktu 12 jam. Di situ Claire sadar kalau TerraSafe lah yang bersalah karena selalu menyalahkan Will Pharma. Dan setelah itu Claire berbicara kepada Leon kalau TerraSafe cuma ngebuat semuanya jadi buruk. Di situ Leon menyadarkan Claire kalau yang lebih jahat dari mereka adalah pembuatnya. Setelah itu kita diperlihatkan flashback 7 tahun yang lalu di mana saat kejadian Raccoon City. Semenjak saat itu, hidup mereka pun berubah dan Umbrella pun bangkrut. Tak lama kemudian terjadi sebuah ledakan yang dimana ledakan itu berasal dari truk Will Pharma, yang dimana truk itu membawa semua vaksin virus zombie. Dan truk itu sendiri diledakkan oleh para teroris yang menyamar. Setelah itu kita lihat Curtis yang sedang melihat foto keluarganya, yang dimana foto tersebut ada foto Angela. Dan terkuak sudah kalau Angela merupakan adik dari Curtis. Setelah itu Curtis membakar rumahnya dan langsung pergi tanpa menyelamatkan satu benda sedikit pun. Setelah itu Angela bersiap-siap untuk menemui kakaknya dan ditemani oleh Leon. Di tempat lain, Claire diajak oleh Frederick untuk melihat kantor Will Pharma. Setelah itu kita pindah ke Angela yang dimana saat sampai di rumah Curtis, ternyata rumahnya sudah terbakar, yang dimana rumah itu dibakar sama Curtis itu sendiri. Singkat cerita, Claire dan Frederick pun sampai di fasilitas Will Pharma. Tak lama kemudian Frederick ditelepon sama Senator Davis, dan Davis berkata untuk tidak memberitahu apapun ke Claire. Sepertinya ada yang disembunyikan oleh Frederick dan Davis. Dan ternyata yang disembunyikan oleh mereka adalah G-Virus. Nanti gue bakal jelasin apa itu G-Virus. Setelah itu, Claire pun langsung menelpon Leon untuk datang ke Will Pharma, dikarenakan Will Pharma mempunyai G-Virus. Ketika sedang menelpon Leon, Frederick tiba-tiba menelpon lewat telepon kantor dan menyuruh Claire untuk keluar dari tempat tersebut dikarenakan ada bom waktu yang akan segera meledak. Dan di waktu yang bersamaan, Curtis datang dan bom pun meledak, menghancurkan fasilitas tersebut. Singkat cerita, Leon dan Angela pun datang dan mereka memilih berpencar. Angela memeriksa keadaan sekitar dan Leon mencari Claire. Singkat cerita, Leon pun bertemu dengan Claire, tapi dengan kaki yang sudah pincang, karena kaki Claire tadi tertusuk oleh serpihan kaca. Dan di situ Claire menjelaskan kalau Curtis ada di sini. Di sisi lain, Angela bertemu dengan Curtis, tapi di sini Curtis menyuntikkan dirinya dengan G-Virus dan berubah menjadi monster.
Dan di sini gue bakal jelasin tentang apa itu G-Virus. G-Virus pertama kali ditemukan oleh William Birkin dan pertama kali muncul di Resident Evil 2. G-Virus dibuat dengan tujuan untuk membuat apa yang Dr. Birkin sebut sebagai G-Humans, yaitu spesies manusia super yang baru. Jadi bisa dibilang G-Virus ini lebih kuat dari virus zombie tadi. Oke, kembali ke topik. Di waktu yang bersamaan, pasukan tentara pun datang dan bersiap untuk menembak Curtis. Di tempat lain, Leon dan Claire pun turun ke lantai B2 dan Leon menyuruh Claire untuk pergi ke ruang kontrol dan Leon pun mencari Angela. Di lain tempat, kita bisa melihat Curtis di sini lagi ditembakin sama para tentara. Dan sayangnya tembakan mereka nggak mempan sama si Curtis dan malah mereka yang mati dibantai sama si Curtis. Singkat cerita, Leon pun datang dengan membawa granat launcher dan menembaknya ke arah atas untuk menghentikan pergerakan Curtis. Dan setelah itu mereka berdua pun lari. Singkat cerita, Leon mengamankan anggota pasukan tentara yang selamat untuk pergi dari tempat tersebut menggunakan lift. Tapi sayangnya, belum sampai atas saja, mereka sudah dihadang sama si Curtis dan menyebabkan mereka pun tewas. Singkat cerita, bel untuk pembakaran ruangan pun terdengar dan Leon beserta Angela pun memutuskan untuk pergi dari situ. Dan sayangnya, mereka harus tercebur ke sebuah kolam dan hampir terjatuh ke sebuah jurang. Di tempat lain, Claire yang sudah sampai ke ruang kontrol dan melihat kalau beberapa level atau ruangan akan ditenggelamkan. Singkat cerita, Leon dan Angela pun berusaha untuk keluar dari tempat tersebut. Dan tiba-tiba, mereka dihadang oleh Curtis dan memukul Leon sampai kepental ke level 4. Dan level di sini yang gue maksud adalah ruangan ya guys. Di sini status level 4 akan segera ditenggelamkan dan Leon berusaha untuk lolos dari level 4 tersebut. Dan Leon pun berhasil lolos dari level 4. Di tempat yang sama, Curtis dan Angela pun berada di level 1 yang dimana status dari level 1 akan ditenggelamkan. Dan Curtis di sini melihat foto keluarganya yang dimana di foto tersebut kita bisa melihat Curtis, istrinya dan anaknya beserta Angela juga ada di foto tersebut. Di situ Curtis kayak kesurupan habis ngelihat foto itu. Singkat cerita, Curtis pun terjatuh karena level 1 sudah ditenggelamkan. Di sini Angela nggak jatuh karena diselamatin Leon dan juga sebenarnya mereka berdiri di atas jembatan. Dan secara tiba-tiba kaki Angela pun ditarik oleh tentakel Curtis yang menyebabkan mereka berdua hampir terjatuh. Di sini nih kita mendapat kata-kata bijak dari Abang Leon, yaitu jika kau tidak menyelamatkan satu nyawa, maka kau tidak bisa menyelamatkan semuanya. Kurang lebih kata-katanya begitu guys. Singkat cerita, Leon menembak Curtis di kepala dan menyebabkan Curtis pun jatuh dan terbakar oleh api. Setelah itu Leon pun terjatuh karena penahan jembatannya lepas dan mereka pun selamat. Di tempat lain, Claire keluar dari gedung Will Pharma dan bertemu sama Senator Davis. Di sini Claire nggak nyangka kalau Davis terkait dengan terorisme dan Claire menuduh kalau tragedi di bandara adalah ulah dari Davis. Dan itu disebabkan karena saham Will Pharma. Dikarenakan saham Will Pharma anjlok karena berbagai tuduhan. Dan Davis takut kalau situasi tersebut akan berakhir sama seperti Umbrella Corporation. Karena Davis merupakan salah satu pemegang saham dari Will Pharma. Tak lama kemudian Leon dan Angela pun datang dan berkata kalau juru bicara dari General Grande berkata kalau semua orang sudah ditipu sama si Frederick. Dikarenakan Frederick menjual virus zombie dan vaksinnya ke General Grande. Setelah itu Claire melihat telepon yang kabelnya sudah dipotong. Dan kebenarannya adalah kalau Frederick lah yang memotong kabel telepon tersebut. Singkat cerita, scene berganti ke Frederick yang sedang menelpon General Grande yang dimana dia sedang menjual vaksin dan virus zombie ke General Grande. Tak lama kemudian Claire dan Leon pun datang dan menodongkan pistol. Di situ juga Frederick menodongkan pistol sambil mengancam kalau vaksin yang ada di tangan Frederick adalah sampel yang terakhir. Dan Angela pun langsung menodongkan pistol dari belakang, yang sebenarnya pistol tersebut tak ada pelurunya. Ya, jadi itu cuma buat takut-takutin si Frederick doang. Dan Frederick pun ditangkap. Keesokan harinya kita lihat Angela yang sedang melihat Will Pharma dari jauh. Dan di situ Claire dan Leon pun datang dan berkata kalau Frederick sudah mengakui semuanya. Dan Frederick jugalah yang menjual virus zombie ke India. Dan dia juga merupakan bandar di pasar gelap. Dan dia juga mengamankan sampel virus zombie dan G-Virus dari Raccoon City sebelum kota itu dihancurkan. Dan setelah itu dia mendapat pekerjaan di Will Pharma dan dia memiliki akses tak terbatas di perusahaan tersebut. Dan setelah itu dia berniat untuk menjual virus dan vaksinnya ke pasar gelap. Di sini Curtis hanya diperalat sama si Frederick. Dan Claire menambahkan kalau Curtis melakukan ini untuk mencegah tragedi Raccoon City tidak terulang lagi. Singkat cerita, kita bisa melihat kantor dari Senator Davis, dan di situ kelihatannya Senator Davis sudah meninggal atau pingsan, gue juga nggak tahu ya. Di scene terakhir, kita lihat anggota dari Tricell yang berada di fasilitas Will Pharma,
karena perusahaan tersebut sudah dibeli sama Tricell, dan mereka menemukan sisa tubuh dari monsternya Curtis, lalu mengamankannya untuk kebutuhan penelitian. Dan ceritanya pun tamat. Menurut pendapat gua, hal yang gue kurang suka dari film ini adalah animasi dari karakter Leon, yang dimana pas pertama kali ditampilkan, poster tubuh Leon kayak tegak aja gitu, kayak nggak ada animasinya. Dan terkadang ekspresinya kayak datar gitu, kayak nggak punya animasi sama sekali. Apa dia lagi serius dalam menjalankan tugas, atau dia mungkin lagi ada masalah, mungkin diputusin sama gebetan. Emang Leon punya pacar ya? Oke, gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Oke, mungkin cukup sampai sini aja video dari The Respawn Indonesia. Kalau ada kesalahan mohon koreksi di kolom komentar. Jangan lupa follow akun Instagram kita di @therespawn.id, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe. Gue dari The Respawn Indonesia pamit. Goodbye, dadah.